Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Puri mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Sesuai kesepakatan kemarin, hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, Bu. Oh, iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang supaya nantinya ketika saya observasi lebih terfokus gitu ya, Bu ya. Oke, baik. Kalau tidak salah, Bu Puri ini tahun ajaran sekarang mengajar di kelas 6 ya, Bu ya? Iya, pertama kali di kelas Oh 6. iya. Oke, gimana Bu situasi mengajar di kelas 6 saat ini? Tantangan ya lumayan karena ini pertama kali, jadi Betul. aduh deg-degan gitu Iya. kelas 6 gitu ya. Untuk kondisi muridnya sendiri, saya merasa murid yang sekarang ini bila dilihat dari kemampuan literasi dan numerasinya sedikit kurang gitu. Jadi dalam hal penyampaian materi pun harus pelan-pelan gitu Iya. supaya mereka mudah pahamnya gitu. Mungkin lebih beragam ya Bu ya, Iya. pengetahuan anak-anaknya Iya, ya. betul. Oke. Nah, Ibu bisa menceritakan atau memberikan gambaran singkat tentang materi ajar dan tujuan pembelajaran yang nantinya akan diobservasi, Bu? Ya, baik. Untuk materi ajarnya tentang sistem gerak manusia. Jadi nanti anak-anak itu tujuan pembelajarannya memahami struktur rangka, jenis otot dan sendi pada sistem gerak manusia serta fungsinya. Oke, berarti untuk kegiatan pembelajaran nantinya lebih ke struktur-struktur dari sistem gerak ya, Iya, tiga seperti macam. itu. Iya, dari rangka, otot dan sendi. Iya, betul. Berarti mata pelajaran IPAS ya, IPAS, Bu ya? IPAS, Oke. ya. Metode dan pendekatan yang akan dilakukan, Bu? Saya akan memilih metode CTL, Contextual Teaching Learning. Jadi saya berharap anak itu dapat menemukan sendiri pemahamannya dan dapat mengelola supaya mereka bisa menyampaikan pendapatnya. Oke. Seperti itu. Baik. Tadi kan metode dan pendekatannya kontekstual ya, Iya, Bu ya, CTL, ya. penekanannya ke kontekstual gitu. Nah, bagaimana rencana pelibatan siswa, Bu, ketika nanti belajar dengan menggunakan CTL? Iya, jadi anak-anak pasti harus dilibatkan secara aktif ya Bu Iya. Mayang gitu. Salah satunya nanti akan dibuat berkelompok, lalu saya akan memberikan satu bahan diskusi yang harus mereka diskusikan dengan kelompoknya. Nah, nanti dari situ mereka menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Oke, berarti lebih ke bagaimana cara menemukan materi dengan cara diskusi Iya, ya, Bu ya. betul. Oke. Nah, aspek yang ingin dikembangkan nih Bu dari segi Iya. siswa pada kegiatan pembelajaran nanti dengan metode CTL itu apa saja, Bu? Keaktifannya Bu Maya, jadi saya mau memotivasi anak supaya lebih aktif lagi, baik itu bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Oke. Bisa juga meningkatkan kepercayaan Iya, diri ya, Bu ya, iya. karena memang PR saat ini tentunya ya salah satunya kemampuan percaya diri Iya, siswa betul. harus terus ditingkatkan Iya, ya, Bu iya. ya. Baik, kalau dari segi Ibu nih sebagai guru, aspek apa sih yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan? Kalau dari saya yang ingin ditingkatkan itu pengelolaan kelasnya ya, bagaimana Ya. saya memanage kelas pada saat proses pembelajaran nanti. Oke. Baik. Perkiraan tantangan nih yang Ya. nanti akan dihadapi oleh Bu Puri, karena kan kita udah mau masuk ke tengah semester ya, Bu Ya. ya. Tentunya setiap kegiatan pasti ada saja gitu tantangan yang terjadi. Nah, bisa diceritakan dulu sedikit kira-kira yang akan terjadi tantangannya, Bu? Tantangan yang pertama pasti pemahaman awal anak pada Iya. materi sepertinya masih berkurang. Kemudian tingkat kemampuan anak yang tidak merata, jadi ada yang bisa cepat paham, ada Iya. yang kurang. Mungkin dari situ Bu Maya. Tapi mudah-mudahan dengan penggunaan metode Iya. CTL ini Iya. bisa diminimalisir lah Iya, ya, Bu betul, ya, gitu, dan mudah-mudahan. dan bisa membuat siswa lebih aktif dan lebih percaya diri lagi. Semoga. Amin. Untuk jadwal observasinya nih, Bu, kira-kira untuk pembelajaran IPAS ini akan dilakukan kapan? Mungkin hari Jumat minggu depan ya Bu. Kebetulan ada pelajaran IPAS. Iya. Ya. Oke, di jam keberapa? Di jam pertama. Iya, siap. Insya Allah berarti nanti di hari Jumat jam pertama saya izin untuk melakukan kegiatan observasi. Mudah-mudahan kegiatan observasinya lancar, kegiatan pembelajarannya juga lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Bu Puri ya. Semoga Bu Maya. Amin. Ya. Baik Bu Puri, barangkali itu saja ya pertanyaan yang bisa
bisa saya berikan ke Bu Puri. Mudah-mudahan nanti lancar. Mohon maaf mengganggu waktunya ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Dan berdoa. Silakan Kak Em dipimpin dulu doanya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu absen dulu ya. Dari ini yang nggak masuk dari kelompok 1 masuk semua. Kelompok 2 masuk semua. Kelompok 3 masuk semua. Kelompok 4 masuk semua. Berarti hari ini sudah masuk semua ya. Duduknya sudah berkelompok kan? Kelas anak sehat. Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya. Tadi ada nggak yang berangkat ke sekolahnya jalan kaki? Ada nggak Cung? Siapa yang jalan kaki? Betul? Jalan kaki? Yang lainnya? Naik motor. Ada yang naik kendaraan umum? Apa? Ada. Oke. Tadi pada bangun jam berapa? Setengah 5. Setengah 7. Waduh, bangun setengah 7. Oke, tadi kalian bangun tidur. Dari bangun tidur sampai sekarang, kalian sudah melakukan apa saja? Makan dan berangkat ke sekolah. Oke, berarti dari bangun tidur kalian sudah ada yang mandi, udah ada yang makan, udah ada yang jalan, olahraga. Ada yang olahraga? Ada olahraga kecil-kecilan ada? Oke. Nah, Ibu mau tanya, dari pertanyaan yang tadi Ibu tanyakan ke kalian, ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari. Tentang apa ya kira-kira ya? Hah? Rangka, kenapa tentang rangka? Kan Ibu nanya tadi kalian udah melakukan aktivitas apa aja. Nah, menurut kalian materi kita hari ini tentang apa? Organ apa? Organ gerak manusia. Kita masih ada di materi organ gerak manusia, yang mana kita akan melanjutkan dari materi minggu kemarin. Nah, organ gerak manusia. Ini ada gambarnya. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini ya. Kalian bisa baca sendiri, ada 3 tujuan pembelajaran. Nah, Ibu akan membagikan
belajar berdiskusi bersama kelompok kalian. Ada beberapa tugas nanti latihan yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Ini kalian mengerjakannya, bisa diperhatikan. Kalian nanti mengerjakannya bekerja sama dengan teman kalian. Kalian lihat di sudut sebelah kiri ibu, di pintu. Kalian lihat di sudut sebelah kanan. Kalian lihat di belakang kalian. Dan di ujung sebelah kiri ada 4 nama-nama rangka. Nah, nanti kalian silakan analisis gambar-gambar rangka yang sudah ada namanya itu, ya. Kalian analisis ini tuh namanya apa? Yang ditunjuk oleh panah yang kedua apa? Panah yang ketiga namanya apa? Kalian analisis jawabannya dari gambar yang sudah ibu tempelkan di setiap sudut. Nah, satu kelompok itu maju satu orang. Ya. Satu orang pertama yang maju dapat waktu 30 detik. Nah, nanti selama 30 detik kalian cari namanya. Ini apa? Itu ya. Kalau udah habis 30 detik, orang yang kedua maju melanjutkan pekerjaan orang yang pertama. Paham? Nanti sampai orang yang ke-5, ya, sampai orang yang ke-6, nanti kalian selesai. Untuk kelompok 4 cuma 5 orang. Nanti kalau orang ke-5 sudah selesai, lanjut lagi sama yang lain ya. Pokoknya satu kelompok ada 6 orang. Siap? Silakan orang pertama maju dulu. Di sini. Yuk. Gak usah lama nungguin orang pertama, orang kedua, harus bekerja cepat. Ayo orang pertama sudah disiapkan. Kelompok 1, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di belakang. Jangan dulu memulai detik pertama, dimulai. Yang teliti.
Bebas mau yang mana aja. Tuh kayak di sampingnya ya. Ayo. Kelompok 4 ayo maju lagi. Kelompok 3 maju lagi. Dada kita ya, kalau kalian pegang tuh terasa nih. Nah, kemudian tulang belakang ini nih. Nah, di belakang yang suka kalian ngerik, ngerok ya, sini ke jalannya di tulang belakang. Ini tulang lengan apa? Nah, ini tulang lengan atas yang mana nih? Tulang lengan atas? Iya, yang ini. Kemudian tulang pengumpulan yang mana nih? Ini tahu, kan ada 2 ya. Nah, ini yang belah sininya. Tulang atas sebelahnya. Telapak tangan tulangnya mana? Nah, ini tulang telapak tangan. Tulang jari tangan ditang. Untuk kalian pletek-pletekin. Ini tulang jari tangan. Pergelangan tangan. Ada anggota gerak bagian bawah. Selang panggul yang mana, Ra? Ini. Adakah kalian panggulnya? Tulang paha. Mana? Ini ya. Ini. Kemudian tulang paha yang mana, Nek? Paha. Ini paha. Ada pahanya? Barang kira paha kalian. Oh. Tahu burung lutut? Nah. Yang ini. Ada. Kemudian tulang beringling. Ya. Ini betul. Tulang telapak kaki. Ya, betul. Mana tulang telapak kaki? Ini ya. Terakhir jari-jari kaki. Ayah Baraka ada berapa tulang? Fungsi rangka yang kalian ketahui apa? Apa? Untuk menegakkan badan. Terus kata Allah tadi untuk menegakkan badan. Ada lagi? Kelompok semangat. Sampai kata semangat jelas ya. Oke, sekarang dengarkan ibu yang akan membacakan pengertian dari jenis otot. Nah, nanti kalian tentukan. Ibu sudah menjelaskan misalnya tentang otot duri. Nah, kalian tentukan otot duri itu yang mana? Soalnya dibaca dulu. Oke, boleh duduk dulu. Kita dengar diskusi. Nah, ibu simpan dulu jawabannya. Silakan. Silakan, kelompok 3. Tentukan perwakilan kelompoknya. Nanti ibu nilai ya. Akan ibu gabungkan dengan hasil diskusi yang tadi menuliskan nama-nama rangka dan. Oke, silakan dirapikan kertasnya. Kita berdoa. Oke, dari kegiatan belajar hari ini kita sudah membahas apa aja?
Nah, Ibu lihat tetap ada materi yang akan datang. Kita akan membahas tentang saraf pada tubuh manusia. Terima kasih untuk semua kegiatan hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian dari Ibu ya. KM, silakan dipimpin untuk doa teman-temannya. Yang pasti untuk observasi deg-degan ya Bu Mayang ya. Apalagi biasanya walaupun kita udah bertahun-tahun mengajar, tapi tetap aja kalau di observasi itu deg-degan, takut ada yang mana gitu. Ya setelah observasi alhamdulillah senang, mudah-mudahan ada apa ya perbaikan dalam kegiatan saya mengajar. Iya Bu, pasti wajar ya Bu ya. Biasanya kita lebih leluasa ketika proses pembelajaran, tiba-tiba di belakang ada rekan yang mendokumentasikan. Hari ini Bu, saya akan melakukan kegiatan coaching kepada Ibu gitu ya. Tapi sebelum itu saya ingin Ibu Puri untuk menceritakan kembali proses pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan. Pada saat observasi kemarin, mapel yang diambilnya itu IPAS dengan materi struktur rangka, jenis-jenis sendi dan otot. Jadi pada saat kegiatan kemarin anak-anak berkelompok, lalu saya memberikan tugas yang harus mereka kerjakan secara berdiskusi. Untuk tugasnya berarti beragam ya Bu ya? Ya kemarin juga ada 3 jenis ya. Iya, ada struktur rangka, Iya, ada jenis otot dan berkaitan dengan proses pembelajaran kemarin Bu, hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan dan sudah terimplementasi di kegiatan pembelajaran itu apa saja? Ya, gak banyak ya kayaknya lumayan ya yang saya coba itu ya, saya coba memfasilitasi mereka supaya bisa menemukan pemahamannya sendiri. Jadi mencoba lagi belajar bahwa belajar itu berpusatnya pada siswa gitu. Mungkin itu sih budaya itu menyiapkan media pembelajaran juga supaya mereka nggak bosan. Ya Bu, saya juga tertarik ketika kegiatan pembelajaran itu diawali memberikan apresiasi
observasi dengan kegiatan bangun tidur, Ya, Bu ya. ya, kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari. Kemudian dilanjut dengan bahwa kegiatannya itu mengamati gambar di berbagai sudut kelas, Bu. Itu sangat menarik, apalagi kegiatannya bergantian ya, Bu ya. Alhamdulillah anak-anak juga sudah terlihat aktif gitu. Nah, sekarang hambatan nih, Bu, dalam proses pembelajaran pasti tentunya ada saja hambatan atau kesulitan yang Ibu hadapi gitu, Bu ya. Nah, hambatan-hambatan yang terjadi nih, Bu, selama proses pembelajaran IPAS kemarin apa saja, Bu? Hambatan pasti ada ya Bu Maya, yang paling mencolok banget, yang paling bikin saya greget banget itu ya masih ada aja anak yang kurang aktif ya Bu ya. Jadi di kelompok itu ya santai aja dia, jadi seperti lebih ke menitik beratkan ke temannya aja gitu. Oh, ya. Jadi mungkin lebih apa? Mungkin karena merasa ada temannya Ya, jadi mau yang lebih mampu jadi udah ada temannya, dia santai aja duduk juga. Kalau mungkin nanti Bu Maya lihat dia santai aja Iya, duduknya, iya. itu greget banget. memang terlihat sih, Bu ya, ada beberapa siswa yang kurang aktif gitu. Bahkan sampai ada yang terlihat apa ya, Noel gitu sebenarnya kamu aja yang ke depan, kamu aja yang ke depan gitu ya. Saling nunjuk gitu, Iya. saling nggak maunya maju. Iya, nggak apa-apa sih, memang yang namanya proses pembelajaran ada kalanya hambatan-hambatan seperti itu dan Normal ya. Iya, normal. Nah, selain dari kurang aktifnya siswa, Bu, ada lagi nggak hambatan lain yang Ibu rasakan ketika kemarin kegiatan pembelajaran? Anak-anak hambatan lain itu entah mereka grogi karena di video itu jadi pada ngeblank Bu gitu ya, ketika ditanya yang ngejawabnya bisik-bisik, kemudian yang biasanya bacanya lancar tiba-tiba jadi tersendat-sendat gitu. Mendadak jadi kurang percaya diri ya, Bu ya. Nah, dari kedua hambatan yang barusan Bu Puri ceritakan, baik dari kurang aktifnya siswa dan ada beberapa siswa yang kurang percaya diri, apa sih penyebab dari hambatan itu bisa terjadi pada saat proses pembelajaran kemarin? Iya, kalau di hambatan yang pertama Bu yang anak kurang aktif itu ya mungkin karena pembagian kelompok itu nggak merata, jadi ada satu kelompok yang memang isinya anak-anak yang mudah paham gitu, dan ada kelompok yang cuman anak yang pahamnya itu cuma satu, jadi ya nggak merata gitu Bu kemampuan anaknya gitu. Jadi ya kurang heterogen ya, Iya, karena gitu. kemampuan anak mungkin Bu Puri juga akhirnya melihat ternyata kelompok A lebih banyak anak yang pemahamannya sudah bagus gitu. Sampai akhirnya terjadilah kurang Iya, aktifnya gitu. siswa gitu. Jadi nggak ada diskusi di kelompok itu Bu, jadi karena yang pahamnya cuma satu orang waktu itu Karena saya merasa dia bisa ya, Bu. iya gitu. Nah, berdasarkan hambatan dan alasan yang tadi sudah Bu Puri ceritakan, ide atau gagasan solusi apa sih yang memungkinkan hambatan-hambatan tersebut bisa teratasi, Bu? Kalau untuk membagi kelompok kan Bu, saya tuh agak bingung kalau misalnya harus dipilih sama saya, takutnya nggak ada kebebasan ya Bu gitu. Tapi di pertemuan selanjutnya mungkin ya saya mau mencoba menyaring beberapa anak sampai 10 yang memang pemahamannya itu bagus. Nah, mungkin saya akan membagi mereka sesuai jumlah kelompok yang nanti akan dibentuk gitu Bu. Jadi anak-anak yang paham ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, nah sisanya mungkin diisi oleh rekannya yang kurang. Jadi di situ mereka imbang lah ya Bu ya gitu. Ya, jadi lebih ke akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keberagaman pemahaman Iya, siswa ya, gitu. supaya ketika berkelompok merata. Nggak ada kelompok yang bagus banget, Iya. ada kelompok yang kurang banget. Setuju sih Bu, kenapa? Karena dengan cara seperti itu nanti setiap kelompok mereka akan berusaha, entah anak yang belum bisa dia akan berusaha supaya bisa membantu temannya yang sudah bisa, supaya kegiatan kolaborasinya berjalan gitu ya Bu ya. Nah, selain kegiatan pembagian kelompok tadi kan ada salah satu kesulitan yang diceritakan anak kurang percaya diri. Nah, solusi yang bisa Bu Puri berikan apa Bu?
observasi, tapi ya harus ada motivasi-motivasi lainnya supaya ketika di tengah proses pembelajaran juga bisa tetap konsisten ya Bu ya. Ya, setuju Bu. Nah, untuk solusi yang tadi sudah Ibu berikan gitu ya Bu, untuk perbaikan ke depannya nih, kira-kira direncanakannya kapan Bu? Secepatnya Bu Maya, pasti di pertemuan selanjutnya harus kita diubah gitu dan diberlakukan ke mata pelajaran yang lain juga. Ya, setuju Bu. Kenapa harus secepatnya? Karena kan kegiatan pembelajaran ini berkesinambungan ya Bu ya, berkelanjutan. Jadi jangan hanya IPA. Iya, tidak hanya di IPA saja, tapi harus juga dilaksanakan pada mata pelajaran yang lain agar anak menjadi terbiasa dan menumbuhkan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah gitu. Baik Bu, mudah-mudahan solusi yang tadi Ibu paparkan dan juga rencana yang tadi Ibu rencanakan bisa dilaksanakan secepatnya, dan mudah-mudahan tujuan pembelajarannya juga bisa lebih dimaksimalkan kembali ya Bu ya, karena ya tujuannya mudah-mudahan bisa, insya Allah bisa Bu. Dan kalau memang ada sesuatu yang ingin ingin diobrolkan, didiskusikan, nanti bisa komunikasi lagi dengan saya, kita saling sharing saja. Barangkali itu saja Bu percakapan observasi hari ini. Alhamdulillah kegiatan observasi sudah selesai, pasca observasi sudah selesai. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan kegiatan kolaborasi yang lebih baik. Terima kasih juga Bu Maya atas masukannya. Masukan itu sedikit atau banyak, sebanyak apapun pasti bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu Uri. Ya, Mohon sukses maaf. buat Bu Maya Kami juga.